Hai, hai. Hai, hai. Terima kasih yang udah join. Terima kasih. Kita tunggu dulu ya. Hai, hai semua. Nih ibu-ibu udah santai atau masih hektik sama bayi? Hai, Bun. Pisces Girl. Gak ada namanya soalnya. Namanya eh nama akun ya. Hai, suaraku kedengeran nggak? Tolong dong, suaraku kedengeran nggak? Kedengeran nggak, guys? Hai, hai, hai. Oke. Hai. Jelas ya? Oke. Udah mulai banyak yang join. Sekarang di awal aku mau jelasin dulu tentang beberapa SSC. Jadi buat Bunbes atau ibu-ibu yang belum tahu, ya malamingan liatin aku live. Yang kira-kira nggak kemana-mana bisa join di live karena aku mau jelasin tentang SSC. Mungkin buat yang memang belum paham SSC itu apa sih. Jadi SSC itu adalah salah satu jenis gendongan. Jadi gendongan yang beredar di pasaran lokal itu ada banyak. Jadi ada macam-macam tuh, ada jarik, ada ring sling, ada baby wrap, ada instant wrap dan macam-macam. Dan salah satunya si SSC ini atau yang kepanjangannya itu soft structure carrier, tapi sering disingkat SSC gitu. Mungkin kalau yang udah pernah dengar SSC itu adalah soft structure carrier. Jadi soft structure carrier itu adalah gendongan yang punya panel kayak gini. Jadi dia biasanya punya panel. Ini namanya panel nih. Ini namanya panel. Nah, yang ini tuh namanya kain panel. Yang bawah ini namanya waist belt atau tali pinggang. Yang ini namanya itu shoulder pad atau tali bahu. Yang ini tali shouldernya. Nah, SSC sendiri itu ada ada beberapa jenis. Jadi ada namanya, aku sambil lanjut ya, masih banyak yang join, aku sambil lanjut. Jadi SSC itu ada beberapa jenis. Ada namanya SSC standar, ada namanya SSC toddler, ada namanya SSC adjustable atau SSC yang bisa dipakai dari newborn sampai toddler. Ada yang nyebutnya SSC one size, ada yang nyebutnya SSC adjustable, ada yang nyebutnya SSC apalah, pokoknya yang bisa dipakai dari newborn to toddler itu biasanya disebut SSC adjustable. Nah, contoh SSC standar tuh kayak gini. Dia ini nggak punya settingan apa-apa, nggak bisa dikecilin, nggak bisa digedein. Jadi ukurannya fixed size. Jadi nggak punya settingan apa-apa di sininya. Nah, ini namanya SSC standar. Nah, SSC standar sendiri itu ada SSC yang untuk baby dan ada SSC yang toddler. Kalau untuk baby itu biasanya dari umur tertentu antara 4 sampai 6 bulan sampai biasanya kisaran usia 2 tahun. Dan untuk SSC toddler itu biasanya dipakai di usia di atas 18 sampai 2 tahun. Kalau merek lokal itu SSC toddler itu ada Nana, sebentar. Maaf ya guys, lupa guys. Ya. Nah, ini salah satu contoh SSC toddler. Jadi kalau kita bandingin, nah ini SSC toddler, yang ini SSC standar. Dia hanya beda di besar kain panelnya aja. Jadi besar sininya tuh beda. Kan ukurannya beda.
Ukurannya lebih besar yang toddler karena memang disetting untuk karena memang dibikin untuk bayi yang toddler yang lebih besar. Jadi si kain panelnya ini lebih besar. Tapi dia juga nggak punya settingan apa-apa. Dia fixed size juga, jadi nggak bisa digedein, nggak bisa dikecilin. Tuh. Terus yang sekarang lagi tren itu adalah SSC yang bisa dipakai dari newborn to toddler. Jadi bisa dipakai dari bayi newborn sampai ke toddler. Kisaran usianya bisa dari di atas 2 tahun sampai mungkin 4 atau 5 tahun. SSC newborn to toddler itu contohnya misalkan kayak gini. Misalkan kayak gini. Dia bisa di setting. Settingnya gimana? Jadi ada macam-macam nih settingannya. Ada yang settingnya ini bisa diserut kayak gini, sama dikecilin kayak gini. Ada juga yang settingannya bisa digeser-geser velcro-nya nih, yang kayak gini nih. Nah, ada yang bisa diginiin. Ini juga sama. Jadi settingannya itu antara beda merek SSC, biasanya beda settingannya. Jadi ibu-ibu kalau misalkan beli SSC adjustable atau yang bisa di-adjust dari newborn to toddler, itu ibu-ibu harus cek dulu manualnya atau cek dulu contoh pakainya ini kayak gimana sih. Itu biasanya di produsennya kan ada. Cek dulu cara ngecilin panelnya gimana, cara ngegedein panelnya gimana. Caranya, terus SSC ini tuh bisa dipakai untuk usia minimal berapa, karena maksudnya beda desain itu biasanya si minimal berat badan bayinya itu bisa beda-beda. Contohnya misalkan ini Cuddle Ultimo, ini bisa dipakai dari newborn to toddler dengan minimal berat badan. Jadi tiap SSC itu pasti punya minimal berat badan tertentu. Kalau si Ultimo ini minimal berat badan 3,2 kilo, tinggi sekitar 51 kalau nggak salah ya. Nah, si Activa ini contohnya itu bisa dipakai minimal 3,5 kilo sampai 18 kilo. Kalau ini minimal 3,2 kilo sampai 25 kilo gitu. Jadi masing-masing SSC itu pasti punya minimal berat dan maksimal berat badan sendiri-sendiri. Gitu. Bunda aku tertarik. Bergo ada di link di bio nomor 2 kalau nggak salah. Lupa. Dicek aja. Kak, buat newborn paling nyaman yang mana? Tergantung nih, buat newborn tuh paling nyaman yang mana tuh, mau pilih gendongan apa. Kalau mau pilih gendongan SSC, lihat dulu sekarang newborn banget atau newborn udah usia berapa. Terus dilihat juga di masing-masing produsennya itu udah bisa dipakai atau belum gitu. Terus dilihat juga postur kitanya. Kadang ada yang misalkan ibunya langsing gitu, terus pakai salah satu SSC merek tertentu itu nggak nyaman. Jadi butuh yang misalkan lingkar pinggangnya lebih kecil lagi, misalkan kayak gitu. Terus oke, sekarang aku kasih contoh ya. Aku kasih contoh misalkan kita pakai Levana nih. Aku kasih contoh pemakaian Levana. Nanti kalau ada yang nanya, ntar aku kasih contoh pemakaian gendongan yang lain. Ini karena yang lagi hits SSC newborn to toddler, jadi aku kasih contoh ini. Levana ini gendongan yang bisa di-adjust juga. Jadi dia bisa dikecilin, jadi bisa dipakai untuk bayi newborn dengan minimal berat badan 3 kilo sampai 17 kilo. Keunggulan Levana ini bahannya ini stretch. Jadi dia ini punya stretch di satu arah. Nah, kayak gini. Jadi untuk bayi newborn itu bisa ngikutin bentuk badannya. Untuk settingannya, nih ibu-ibu perhatiin ya, kalau Levana itu settingannya dia pakai serutan kayak gini. Nah, dia pakai serutan kayak gini kan? Kelihatan nggak sih? Nah, pakai serutan kayak gini. Cara ngecilinya, kita tinggal serut aja nih di sini.
Nah, kalau diserut gini panelnya jadi kecil kan. Tapi ini kalau cuma diserut gini doang, dia bakal gampang loose atau gampang geser. Jadi kalau Levana itu ya kekurangannya karena itu. Jadi karena kalau misalkan sekali diserut, dia masih harus ditali satu gini. Nah gini. Kalau udah baru, kalau untuk yang settingan di samping sini sama settingan atas itu bisa kita setting belakangan. Jadi sekarang kita pakai dulu si waist beltnya atau tali pinggangnya, kita pakai pas di pinggang kayak gini. Nah ini buat ibu-ibu yang pasca sesar itu juga sebenarnya bisa pakai SSC. Dan kalau untuk pakai Levana ini mungkin bisa lebih nyaman karena dia si waist beltnya itu ini loh nggak kaku. Jadi dia bisa ngikutin bentuk badan kita kayak gini. Ya, jadi pakainya pas di pinggang. Jangan terlalu ke bawah. Apalagi begini, apalagi menukik kayak gini juga jangan. Jadi aku pasin pas di perut. Karena kalau misalnya jahitan sesar kan, kalau misalkan ibu yang sesar, jahitan sesar kan di bawah sini. Tapi kita pakainya di bawah dada. Di pinggang atau di bawah dada kayak gini. Baru kita gabungin bakalnya. Sampai bunyi klik. Nah, kalau udah bunyi klik, terus kita tinggal kencengin. Nah, usahain si sini tuh, si bakal yang ini tuh di belakang. Nah, pas di belakang sini biar lebih nyaman. Terus masang eratnya itu seberapa? Eratnya itu jangan terlalu longgar juga, jangan terlalu kencang juga. Jadi ini kan aku sebenarnya masih bisa. Jadi masih ada space. Masih ada space buat masukin, buat tanganku masuk. Jadi nggak kencang-kencang banget dan nggak longgar-longgar banget. Jadi ngepas aja di sini. Ini juga lurus ya, tuh. Kalau udah, terus baru kita kendorin dulu si ininya. Ini terbalik. Sorry, sebentar. Gini. Nah, kendorin sedikit tali ininya, tali bahunya, yang ini juga kendorin sedikit. Baru kita ambil bayinya. Aku pakainya ini ya, ini tuh doll newborn, jadi mungkin usianya sekitar 3 mingguan kali ya, 3 minggu atau sebulanan. Pertama kita ambil dulu bayinya, boleh dengan posisi seperti ini. Kita sangga belakang lehernya dan kita sangga pantatnya, baru kita posisikan bayinya di sini. Nah, kita posisikan di sini. Oke, kan ngikut kakinya, kan ngikut bukaan kaki bayinya waktu kita gendong tanpa gendongan. Posisi tangan sama tetap di sini kalau untuk bayi newborn. Setelah itu tetap kita pegang punggungnya. Satu tangan kita pegang punggung, satu tangan kita tarik untuk nutupin kain sini. Sampai nutup punggung bayi. Lalu tangan kita satu ngambil yang sini. Ini sambil kita pegang begini boleh. Kalau udah masuk, ini masukin dulu aja ya, masukin dulu. Terus ini juga masukin dulu. Dua-duanya udah masuk, kita pegang yang kenceng. Ini juga pegang yang kenceng. Sambil kita cari di mana nih backstrapnya atau tali punggungnya. Ini sambil jangan sampai loose. Kalau loose nanti begini. Jadi ini kita tetap kenceng. Sambil kita cari, nah ini backstrapnya. Lalu baru kemudian kita pasang sampai bunyi klik. Itu cara yang pertama. Kalau misalkan ibu-ibu kesusahan dengan cara yang begini, kita tuh bisa
pakai cara yang satu lagi. Jadi caranya adalah kita bisa pasang dulu si tali ininya sebelum kita gendong bayinya. Jadi pas kita tadi sebelum masukin bayinya, kita pasang dulu bakalnya gini. Karena kalau masih newborn kan untuk melepas badannya kan kita takut. Setelah itu, ini dari posisi gini tadi, yang satu pegang tangan, yang satu tinggal tarik kain panelnya sampai belakang sini. Tangan yang satu bebas nih, mau tangan kanan atau mau tangan kiri, kita pegang punggungnya. Lalu tangan yang satu lagi kita tinggal masukin si ininya nih. Terbalik nggak sih? Oh enggak. Kita tinggal masukin shouldernya ini, masukin tali punggungnya atau back strapnya. Kayak kita ngalungin pakai t-shirt atau kita kayak bikin pakai kalung gini. Kalau misal dirasa belum masih kurang lebar, ini berarti bisa dikendorin lagi. Tadi ya di awal ya. Ini kalau gini nanti anaknya reveal kitanya bingung. Nah, ini kita pasang. Set. Lah, udah masuk. Kalau udah masuk, tangan kita tinggal masukin aja ke sini. Nah, udah kepasang kan si backstrap atau tali punggungnya, kita tinggal kencengin aja, narik. Tariknya, kalau misalkan teman-teman atau ibu-ibu tariknya ke bawah itu berasa seret karena kena beban bayi, maka kita sambil angkat dikit pantat bayinya, terus kita geser ke serong. Jadi gesernya begini. Nah, satu lagi juga sama. Kalau misalkan ke bawah rada seret, pantat bayi bisa diangkat dikit, lalu kita gesernya ke arah serong kanan. Biasanya kalau ke arah serong kanan akan lebih mudah. Udah nih, udah oke nih. Sekarang kita lihat bayinya kira-kira tenggelam atau enggak. Kalau misalkan bayinya masih tenggelam, ini kan kayak gini nih tenggelam nih. Jadi kita bisa setting lagi nih sampingnya nih, bisa dikecilin lagi. Kita bisa serut lagi biar lebih kecil. Nah, ini misalkan diserut lagi biar kecil, lalu dikunci. Yang ini juga diserut lagi biar lebih kecil, baru ditali lagi, diikat. Nah kan posisinya sekarang bayinya udah nggak tenggelam nih. Cirinya nggak tenggelam itu si kain panelnya itu ada di sini punggung atas, atau paling nggak batasnya di leher kalau untuk bayi newborn. Nah sekarang ini kan masih longgar, nah ini kita bisa kencengin juga. Nah gini posisinya, posisi kalau tangannya gini bisa dibetulin, posisi tangannya jadi begini kalau untuk bayi newborn. Oke, nah sekarang kita lihat nih terakhir tali punggungnya gimana. Kalau misal nggak ditengkuk, itu berarti biasanya akan lebih nyaman. Tapi kalau pas masang itu posisinya di sini, kalau posisinya di sini nih, nah kan suka ada nih kalau pakai kayak gini posisinya ditengkuk kayak gini. Nah itu bisa jadi nanti gendong lama-lama bakalan terasa pegel banget nih punggungnya. Cara gesernya gimana? Cara gesernya kita tinggal kendorin aja nih ininya, tali bahunya tinggal kita kendorin, lalu ini tinggal digeser aja ke belakang. Nah kayak gitu. Ini bisa geser kan? Ini tuh bisa digeser-geser. Kalau udah, baru kita tarik lagi. Satu lagi, kita tarik lagi. Udah, posisinya bakal turun, nggak ditengkuk lagi. Gitu.
Oke, aku kayaknya banyak banget pertanyaannya. Dari mana nih? Yang kelihatan aja ya. Pakai metode M-shape dijulitin tetangga dikira peke terlalu lebar. Ya. Kadang ya memang kalau orang nggak tahu tuh bisa ya komen apa aja sih. Kalau kita udah tahu ilmunya, kalau kita udah ngerti dan kita udah percaya bahwa posisi ini itu aman, ya udah, my baby is my rules kan. Kalau tetangga mah bodo amat, kecuali kalau mertua terus ibu itu kita harus kasih edukasi atau kasih taunya kudu pelan-pelan. Gendongan ransel yang model kayak hipsit tapi nggak ada hipsitnya. Gendongan ransel kayak model kayak hipsit tapi nggak ada hipsitnya. Maksudnya kayak gini. Yang ini bukan, ini namanya narrow base carrier kan, atau NBC atau gendongan berpanel sempit. Ini kan bukan SSC, bukan hipsit. Ini NBC. Atau aku yang salah? Coba Bunda Juli. Aku lanjut dulu. Cara gendong Mak 3. Oke. Yang paling bagus untuk gendong hadap depan. Kalau untuk Cuddle Me yang bisa dipakai untuk gendong hadap depan itu cuma satu, itu Cuddle Me Ultimo. Yang ini ya. Bentar. Nah, yang ini. Yang ini yang ada hipsitnya. Nah, ini bisa dipakai untuk hadap depan. Selain itu, gendongan dari Cuddle Me nggak ada yang bisa dipakai untuk hadap depan, kecuali Cuddle Me Ultimo. Settingan di ketiak Ultimo itu untuk apa ya? Settingan di ketiak Ultimo, oh yang ini. Yang mana sih? Yang ini. Jadi gini teman-teman, kalau di Ultimo itu kan gini pakainya. Ini kan talinya bisa ke atas, bisa ke bawah. Bisa ke bawah gini. Kalau untuk badan saku itu narik ke bawah, itu kan bakal lebih gampang. Tapi kalau untuk teman-teman yang bodinya besar, atau mungkin untuk bapak-bapak, kan mungkin untuk ngendorin gini aja susah. Kan nggak sampai. Nah itu tuh sebenarnya teman-teman bisa pakai yang sini nih. Ininya di polin. Nah teman-teman tariknya tinggal yang dari sini, jadi nanti pas ngendorinya gampang. Nih, ini bisa dikecilin yang dari sini kan. Jadi arah nariknya tuh beda, arah nariknya tuh bisa dua arah dia, bisa ke dari bawah ke atas dan bisa dari atas ke bawah. Kalau misalkan teman-teman yang bodinya agak besar atau buat bapak-bapak yang weak body gitu, nariknya ngencenginnya bisa dari bawah ke atas, kalau ngendorinya dari sini. Jadi nggak usah ngambil yang begini-begini kalau misal tangannya nggak sampai. Gitu. Ini yang suka-suka, ada yang memang suka sering tanya nih, kan tanganku nggak sampai kalau gini. Ya kalau tangan Bunbe sampai gitu. Padahal si Ultimo ini kan dia ada dua arah, jadi bisa dipakai sebenarnya dua-duanya. Oke, lanjut. Itu bisa dipakai sampai berapa bulan? Untuk Levana ini dia bisa dipakai dari newborn minimal 3 kilo sampai toddler 17 kilo. Anak aku yang 3 tahun berat badan 12,5 kilo masih muat di ukuran panel terlebarnya. Jadi ini tadi yang nggak usah diserut itu anak aku masih muat. Terus kakak kalau umur 1 tahun bisa nggak pakai SSC ini? Untuk 1 tahun bisa. Ini bisa di anakku bisa sampai usia 3 tahun. Sekarang anakku 3 tahun tuh masih muat. Aman nggak buat baby? Aman atau enggak buat baby itu kalau misalkan punya gendongan yang kayak gini mesti dilihat jahitannya. Mesti dilihat ketika anak masuk itu posisi anaknya bisa M-shape atau enggak, bisa M position atau enggak untuk gendong yang kayak gini. Ini kan panel bawahnya sempit nih kan. Nah ini kan panel bawahnya sempit kan. Ketika dipakai itu bisa enggak memposisikan si bayi dengan
kaki posisi M shape seperti ini, sama ticsnya dapat nggak, gendongannya erat nggak, gendongannya in view at all times, anaknya bisa terlihat atau tenggelam, terus close enough to kiss nggak, gampang dicium nggak posisinya, atau terlalu ke bawah. Kalau misal kita pakai gendongan narrow base carrier ini posisinya terlalu ke bawah, nggak bisa dicium, kan jadi nggak aman. Pokoknya panduan keamanannya itu tics, TICKS. Jadi teman-teman atau ibu-ibu mesti ingat ketika pakai gendongan apapun itu kudu cek ticsnya dulu, apalagi untuk bayi newborn sampai 6 bulan. Kalau misalkan ini nggak bisa dipakai, terus jadi kakinya jadi menggantung, apalagi terus jahitannya jelek kayak gitu-gitu, kira-kira dilihat kainnya nanti jahitannya gampang rapuh, gampang putus, bakalnya gampang patah, ya jangan dipakai gitu. Yang dipakai nomor berapa? Ini yang aku pakai itu Cuddle-Me Levana nih, aku pin aja. Nah ini aku lagi pakai ini Cuddle-Me Levana, yang ini warna apa ya, Tosca kalau nggak salah. Ada waktu yang ditentukan nggak Bu untuk posisi M shape misalkan? Nah gini, biar nggak buat teman-teman biar nggak salah, berapa durasinya, berapa lama sih bisa gendong dengan posisi seperti ini? Sebenarnya kalau cari literatur atau cari literatur ilmiahnya itu nggak ada batasan waktu. Tapi kita tetap perhatikan juga nih kebutuhan bayi kan nggak hanya digendong, mereka kan juga butuh tidur, mereka juga butuh untuk tummy time, mereka butuh nyusu juga, yang kayak gitu-gitu. Kalau untuk bayi newborn itu biasanya durasi gendongnya ini akan masih lebih banyak dibandingkan dengan anak yang anak yang udah banyak aktivitas. Contohnya kayak anakku nih, udah ngerangkak, udah berdiri-diri, itu durasi gendongnya udah jauh lebih berkurang. Asalkan kan kalau teman-teman gendong tetap responsif sama kebutuhan bayi, tetap dilihat nih bayinya nih lagi butuh apa. Misalkan lagi digendong diam terus tiba-tiba dia ngerengek, dia butuh apa, dia misalkan haus nih, ya udah kita susuin dulu. Lalu misalkan bayinya kenapa nih, kira-kira oh ternyata popoknya penuh, ya udah kita ganti popok dulu kayak gitu. Jadi tetap meskipun gendong kita jangan lupa kegiatan bayi yang lain, dan juga kita kudu responsif sama kebutuhan bayi. Meskipun aku bilangnya gak ada batasan waktu berapa lama bayi itu digendong. Digendong nih, gendong hadap ke kita ya, jadi digendong kayak gini. Kalau untuk gendong hadap luar atau front facing out itu sebaiknya memang dibatasi waktunya, apalagi untuk bayi yang baru melek, istilahnya untuk bayi yang baru 6 bulan, yang baru bisa melihat segala sesuatu dengan lebih jauh, udah berwarna, mereka pasti fasenya kan kepo gitu ya, fasenya memang pengen gitu. Tapi kita mesti batasi durasi waktunya, karena kenapa? Karena nanti dikhawatirkan overstimulasi, anaknya rewel, anaknya lelah, kecapean. Ibu-ibu atau teman-teman bisa bayangin kalau misalkan kita nih lagi belajar nih di sekolah jam 7 sampai jam 12, terima segala macam pelajaran tuh, otak kita kan lama-lama kayak full gitu ya, ngeblank gitu, lama-lama sampai ngebul gitu. Nah bayi juga kayak gitu kalau misalkan terlalu banyak menerima rangsangan dari luar, apalagi ketika menghadap keluar dia nggak bisa nih lihat wajah kita, kecuali kalau digendong samping. Kalau digendong samping dia ketika ngelihat depan dia takut bisa ngelihat ke kita, oh ada wajah ibu gitu. Tapi kalau ngelihat depan, ke kanan nggak ada, ke kiri nggak ada, ibunya di belakang, ini juga nggak bisa gitu. Kalau untuk hadap depan itu batasi aja durasinya. Konsultan gendong itu membatasi waktunya antara 15 sampai 30 menit. Tapi sebenarnya untuk patokan waktunya masing-masing bayi bisa berbeda. Jadi ibu-ibu bisa dilihat aja dan diamati aja kebutuhan bayinya. Kalau misalkan mau hadap luar atau front facing out itu berapa lama. Dan jangan lupa ketika front facing out itu tetap kita berkomunikasi sama bayi. Tetap bayi diajak ngobrol, diajak apa yang biar bayinya itu tetap ngerasa ada kita gitu. Jangan sampai bayinya lagi apa, kitanya sibuk lihat apa, bayinya kemana. Jangan sampai kayak gitu. Oke.
Jelas ya, mudah-mudahan jelas. Aku lanjut. Bun pakai Levanat tapi tangan bayi keluar boleh atau enggak? Oh ya, ini juga yang sering tanyain. Kapan boleh tangan bayi dikeluarin dari gendongan? Kalau untuk bayi yang belum bisa menegakkan kepala, itu sebaiknya tangannya memang di dalam gendongan. Karena kan dia belum bisa menyangga lehernya. Kecuali untuk bayi yang memang kepalanya udah tegak, itu tangannya mau dikeluarin kayak gini boleh. Silakan aja sesuai kenyamanan bayinya. Tapi kalau untuk tangan keluar kayak gini, sebaiknya kapan? Sebaiknya tunggu anak kepalanya udah tegak. Karena kalau udah tegak, dia udah bisa mengontrol lehernya sendiri, potensi dagu menempel ke dadanya sudah berkurang. Itu biasanya dia juga udah mulai pengen ngambil-ngambil sesuatu, nggak betah tangannya di dalam, mau dikeluarin itu boleh, silahkan. Oke, lanjut. Lanjut. Aduh, tadi mana ya pertanyaannya? Mana ya pertanyaannya? Sudah beli Ultimo tapi nggak bisa pakainya. Oke. Ini bayinya usia berapa? Anggap aja lah bayinya usia newborn juga ya. Aku contohin cara pakai Cuddle Ultimo. Oh, cara ngelepas ini tadi. Kita bisa kendorin ini. Jadi kendorinnya dicungkil pakai jempol gini loh, teman-teman. Nah, dicungkil begini. Satu lagi dicungkil begini. Nah, kalau udah dicungkil, kalau udah kendor, otomatis si backstrap ini kan bakal naik. Kalau naik gampang, kita tinggal lepasnya. Nah, gini. Udah. Kita tinggal keluarin bayinya dari gendongan. Gendongan kain buat baby twin. Bisa pakai 2 ring sling. Jadi ring slingnya bisa dipakai sebelah-sebelahan. Aku ada fitnya pernah pakai gendongan 2 ring sling buat twins. Oke, jadi sekarang aku contohin pakai Ultimo ya. Bun, gendongan untuk bayi kembar umur 4 bulan. Bisa pakai 2 ring sling. Jadi ring slingnya kanan kiri gini, gendong di samping-samping. Atau kalau memang misalkan udah berani bisa pakai 2 SSC, jadi SSC depan sama belakang. Tapi kalau untuk bayi 4 bulan di belakang ini kita mesti kudu bolak-balik latihan dulu, karena nggak gampang untuk bayi yang belum bisa duduk itu kita posisikan di belakang. Nanti takutnya kitanya grogi, bayinya nanti makin grogi. Oke. Spill Nana Simpelina. Pernah review gendongan dialog? Belum, dialog gue belum. Tapi kayaknya ada yang juga sekarang adjustable ya. Coba nanti aku lihat ya, aku cari ya. Sekarang aku mau pakai ini dulu, Ultimo dulu. Kalau yang beli Ultimo, untuk dia kan satu paket datangnya ada sama si hip seatnya. Nah, ini itu kalau untuk pakai newborn itu hip seatnya dilepas ya, jangan pakai hip seatnya. Jadi hip seat ini memang dipakai untuk gendong hadap luar atau front facing out aja. Kalau misalkan nggak front facing out, ini tuh nggak dipakai. Lalu di Ultimo ini kan settingannya ada kereketan gini. Nah, kereketan gini kan. Ini itu kalau untuk bayi newborn kita posisikan ke yang paling kecil, ke yang paling dalam. Jadi ini digeser. Jadi ini digeser ke yang paling dalam gini. Terus bagian atas juga sama. Ini kan bisa digedein, bisa dikecilin. Terus ini aku pinnya Zakalsif ya, nanti Zakalsif unpin. Ini aku pin yang ini dulu. Nah, ini yang Ultimo bisa dipakai dari newborn to toddler.
Ini dikecilin gini, set. Baru sekarang dipakai. Ini misalkan bodinya kan body yang besar gitu. Jadi aku settingannya strapnya ini pakai yang di bawah. Jadi ini dipolin dulu ke atas. Tarik yang sebelah sini. Oke, baru sekarang kita posisikan nih. Ini sama posisinya di pinggang. Pasang buckle sampai bunyi klik dan usahakan posisinya di tengah. Nah, kalau udah, ini biasanya aku rapihin dulu. Ini kan suka begini. Ini aku rapihin dulu di sini. Biar nanti si kain panelnya jadi kecil dan jadi rapih. Kalau untuk bayi yang lebih besar lagi, si velcro-nya tadi tinggal digedein aja. Tinggal menyesuaikan sama lebar bukaan kaki bayinya. Oke, kita ambil bayinya. Kita posisikan bayi di depan kayak gini. Di atas sini ya, di atasnya waist belt. Baru kita posisikan bayi di sini. Setelah itu sama, tarik kain panelnya. Nah, kayak gini. Ini masih gini nggak apa-apa, nanti kita rapihin belakangan. Baru kita, misalkan tadi yang gampang begini ya. Yang gampang kita pakai model kalung aja. Ini kalau model kalung kayak gini tuh enaknya kalau buat bayi yang newborn. Kalau buat bayi yang udah negakin kepala, tuh enaknya langsung kita pasang aja. Ini aku kira-kira aja. Jadi kita pasang dulu si ininya, diklikin dulu, baru tadi kita tarik kain panelnya, baru ini kita kalungin. Nah, kalau untuk bayi yang udah nggak newborn lagi, kayak gini tuh nggak enak karena kepentok sama kepalanya ini. Kalau udah baru masukin, ini juga masukin. Nah, kalau misalkan biasanya tariknya ke atas, untuk teman-teman yang bodinya jumbo atau besar, ini bisa ditarik begini. Nah, gitu. Ini juga bisa tarik begini. Kalau misalkan udah mentok nih, susah banget nih. Itu bisa diginiin. Tariknya. Satu lagi juga sama. Kita bisa gini nariknya. Bentar. Nah, gitu kan. Baru sekarang kita rapihin nih. Ini udah kenceng nih, anggap aja udah kenceng. Ini kalau aku makanya harus mentok. Aku tarik dulu ya. Nah, satu aku tarik lagi juga biar mentok. Dulu nggak ada TikTok Shop kayak gini, beli lewat grup eBay. Banyak kok, yang jual juga banyak kok kalau yang ini Levana atau Ultimo. Nah, udah nih, ini udah kenceng nih. Kita udah ngerasa udah nyaman. Kita tinggal rapihin kain atasnya. Nah, ini teman-teman kan ada jahitan nih di sini, kelihatan nggak? Nah, ini ada jahitan. Ini tuh fungsinya buat apa sih? Ini tuh kalau aku nih fungsinya tuh buat ngelipet kainnya ini loh. Karena ini kan masih bayinya masih tenggelam kan kalau gini. Oke, kita rapihin dulu sininya. Nah, karena ini batasnya di jahitan sini nih, kelihatan kan? Nah, kita rapihin dulu. Kita masukin ke dalam. Biar posisinya pas. Terus kita turunin. Nah, udah kan posisi bayinya nggak tenggelam. Nah, terakhir tinggal kain bawahnya kita cek nih. Pokoknya patokannya adalah batasnya ada di belakang lutut bayi. Ini kita rapihin juga bisa. Kita masukin nih tangan kita, jempol gini masukin ke sini. Sambil kita rapihin biar kain panelnya jadi kecil. Terus batas ininya ada di belakang lututnya. Udah kayak gini doang. Kalau
pakai SSC Ultimo. Oke. Iya, diskonnya dari TikTok Shop ya. Nggak tahu kalau di kalian berapa nih? Di aku berapa nih? 504, apa dapat diskon lagi apa gimana? Biasanya harga normal si ini tuh 560.000 kalau yang ini. Si Ultimo ini bisa dipakai di 4 posisi gendong. Gendong depan kayak gini, terus gendong samping, gendong belakang, sama gendong hadap luar. Pakai si hip seatnya ini tadi. Gitu. Diskonnya dari TikToknya ya. Aku tidak tahu teman-teman. Bun, kalau Ultimo posisi duduknya di atas waist belt atau di kainnya sih? Kita memposisikannya itu di atas waist belt semua. Mau SSC apapun, kita posisikan bayinya itu di atas waist belt dulu. Mau bayinya kecil, jatuh. Mau bayinya kecil, mau bayinya besar, sama. Kita posisikan di atas ini dulu. Nanti tinggal posisi pantat bayi akan menyesuaikan. Nah, kalau bayinya udah nggak besar, sama kan posisi di sini dulu. Kalau misal ini kok apa namanya? Ini karena tadi settingan baby ya, settingan newborn. Ini terus kita tinggal masuk aja tangannya untuk memposisikan M shape-nya. Baru giniin. Nah, patokannya sih kayaknya ada di belakang lututnya. Jadi mau pakai SSC apapun, bukan Ultimo aja ya. Mau pakai SSC apapun itu tempatkan di atas waist belt dulu ketika mau pakai. Oke. Bun masih bingung lah, itu tadi masih bingung cara gendong M shape untuk newborn. Itu tadi barusan udah aku contohin pakai Ultimo untuk gendong newborn. Oke. Dudukannya boleh dipakai ya. Kalau untuk mau pakai dudukan hadap luar itu bisa dipakai usia ketika, kalau aku lebih senang milestone. Milestone-nya adalah ketika bayi udah duduk, alias kalau kita dudukin itu udah nggak oleng lagi. Jadi ketika dudukin dia udah bisa ajak. Itu artinya torsonya udah kuat teman-teman. Torso itu adalah dari sini sampai sini. Kalau bayi udah duduk, itu artinya torsonya udah kuat, artinya dia sudah bisa menopang badannya sendiri. Nah, itu ketika kita dudukan di hadap luar. Ketika kita dudukan di hip seat, itu dia sudah aman karena kalau misalkan itu kan dia hip seat ini kan kayak duduk gitu ya. Kalau kayak kita duduk di kursi gitu kan, ini hip seat ini kan kayak kita duduk di kursi. Beda sama kalau nggak pakai dudukan, ini kan dia kayak duduk di hammock gitu. Tahu kan hammock tuh yang kain itu kan beda ketika kita dudukan di sini gitu. Di usia ketika bayi udah bisa duduk juga, itu bisa si perkembangan mata bayi itu udah di milestone, bayinya sudah bisa melihat lebih jauh dan lebih jelas dan dengan objek yang sudah berwarna gitu. Jadi kalau misalkan bayi newborn mau dilihatin hadap depan, ya buat apa, dia belum bisa ngelihat jauh, pandangannya masih sebatas hanya berapa meter kan gitu. Bayi baru lahir bisa ya Bun, tapi setelah anak digendong semakin lama waist beltnya itu nggak apa-apa ya. Biasanya kalau semakin lama itu waist beltnya agak turun, itu mungkin waist beltnya kurang kenceng, atau kalau emang kita masih nyaman kayak gitu ya nggak apa-apa. Kan karena si ini tuh kena beban bayi ya, si kain yang sininya nih. Kalau untuk bayi newborn itu biasanya masih aman. Begitu anak udah mulai besar, mulai berat, itu kan beban anak ada di sini kan. Si beban bayinya ada di sini. Selama kita masih nyaman ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita udah nggak nyaman ya kita benerin lagi ininya. Kita cari posisi di mana yang nyaman. Karena kadang kenyamanan orang tuh beda-beda. Ada yang nyaman di posisiin agak ke atas, malah ada yang nyaman di posisiin agak ke bawah gitu. Jadi kita cari sendiri kenyamanan kita itu kalau bayi udah mulai besar tuh di mana gitu. Atau bisa kalau udah mulai tinggi, alternatifnya bisa jadi bakery. Bakery bakal lebih nyaman dibandingkan dengan
front carry ketika anak udah mulai tinggi, pandangannya udah mulai ngalingin kepala kita kayak gini, ya bisa jadi back carry itu bisa jadi pilihan. Tapi ada juga anak yang nggak seneng di back carry, itu juga ada. Kayak anakku tuh anakku nomor 4 tuh nggak suka di back carry, jadi maunya gendong begini, maunya kelihatan gitu. Oke, lanjut. Aku kasih lihat, tadi ada yang mau kasih contoh apa ya, Zakel Shift ya. Aku nggak punya warna ini, aku nggak punya, tapi aku punyanya secara desainnya sama. Jadi kalau Zakel Shift itu kayak gini. Aduh, dia gendongannya itu bisa dipakai dari newborn minimal berat badan 3,8 kilo kalau nggak salah, sampai 22 kilo kalau aku nggak salah ya. Jadi kayak gini, dia ada yang bahan linen dan ada yang bahan kanvas. Ini aku punya yang bahan kanvas. Kelebihan si Zakel Shift ini adalah ininya loh lucu banget. Hoodie-nya lucu, bisa besar dan kayak kita pakai apa ya? Kayak kalau kita pakai kapucon gini loh, tuh kebayi gini. Tuh dicantolinya di sini. Jadi dia ada cantolannya gini. Nah, si Zakel Shift ini cara ngecilin panelnya juga sama nih. Ada velcro-nya kayak gini juga. Nah, ada velcro-nya kayak gini. Dikecilin gini. Terus yang sini juga sama. Dikecilin kayak gini. Ini biasanya mungkin bapak lebih seneng. Aku kecilin dulu. Nah, ini di atasnya ini dia ada bantalan gini loh, busa gini. Biar mungkin kalau untuk size newborn bisa bantu nopang leher atas. Nah, ini kecilinnya juga kayak gini. Cuman kekurangan di aku, si Zakel Shift ini ininya rada besar, tapi mungkin buat bapak-bapak itu malah seneng kalau si shouldernya ini besar. Nih. Dia nggak keras tapi nggak lembek banget, jadi masih enak. Cuman ukurannya besar aja kalau di aku, karena kan posturku nggak terlalu besar, berasa penuh gitu pundakku berasa penuh. Nah, ini juga empuk ininya, nggak keras. Pakainya kalau si Zakel Shift ini sama, kita tinggal pakai di pinggang gini, lalu nah kalau si Zakel ini kita pasang di sini. Ini kan ada elastiknya, bakalnya kita masukin elastik sini, baru kita pasang sampai bunyi klik gitu, terus baru dikencengin. Cara pakainya juga sama aja kayak tadi, cuman beda desain di sininya gitu. Kalau aku yang pakai sisa waist beltnya segini. Tuh berapa senti nih ya? Ya seginilah pokoknya sisanya gitu. Oke, cara pakai Ultimo tadi aku udah contohin pakai Ultimo. Oke. Kalau saya gendong FFO sakit ya rasanya. Mungkin di posisinya ngeposisinya di mana, atau terlalu kenceng mungkin jadinya malah jadi sakit. Tapi kekurangan hip seat itu memang kayak gitu sih. Jadi kadang tuh kita kalau pakai hip seat, ini misalkan aku contohin ya. Jadi pas kita pakai hip seat itu kadang kekurangannya adalah
Nih, kalau kita pakai kayak gini, ini kan gini nih. Ini kita pakai udah nih di pinggang nih ya. Nah, kadang tuh buat sebagian orang ketika dipakai itu ketika bayinya masuk gini, jadi neken ke mana namanya? Ke perut bawah kita gini loh, teman-teman. Kelihatan nggak? Jadi ketika bayinya masuk, mau hadap depan atau hadap belakang, mau hadap depan atau hadap luar, atau hadap belakang. Nah, gini, ketika kena beban bayi, si hip seatnya ini bakal neken ke perut bawah. Biasanya kayak gitu. Buat sebagian orang itu nggak nyamannya pakai hip seat itu di situ. Ini kalau FFO-nya pakai hip seat ya, Bun Yulinda Ras 20. Jadi begini kan, jadi nggak enak karena ngerasa gini. Tapi ada juga orang yang nyaman pakai hip seat. Kalau nyaman ya monggo-monggo aja gitu. Makanya kan sekarang udah banyak SSC macam-macam itu. Hip seat juga ada banyak macam-macam. Jadi aku juga nggak klaim bahwa hip seat lebih enak dari SSC atau SSC lebih enak dari hip seat. Enggak, karena masing-masing kadang tuh punya kelebihan sama kekurangan gitu. Kalau kekurangannya hip seat ini ya gede, bulky, dan kadang tuh kalau kena beban bayi, si hip seatnya bakal neken ke perut bawah kita gitu. Oke, lanjut tutor gendong samping pakai Levana. Aduh, waktunya nggak cukup. Ini aja ya, Activa Mark 3 aja ya. Tadi ada yang nanya Activa Mark 3. Jadi Activa Mark 3 yang ini. Nah, ini SSC yang terbaru dari Nyaman Ultimo ternyata. Tapi hip seat itu bagus kok. Bagus toh pun. Hip seat itu boleh dipakai. Hip seat itu nggak haram kok, nggak dilarang kok. Boleh dipakai asal kalian tuh pakainya sesuai sama milestone bayinya. Kapan sih bisa pakai hip seat carrier? Pakailah hip seat carrier ketika bayi sudah bisa duduk. Alias ketika didudukan itu udah nggak oleng lagi. Kayak tadi yang aku jelasin nggak oleng itu gimana? Ketika bayi kita dudukan dia udah nggak gini-gini. Jadi dia udah bisa kontrol torsonya itu dengan baik. Jadi dia udah duduknya, ketika kita dudukkan itu udah ajak. Gitu. Itu kalau mau pakai hip seat carrier ya monggo, silahkan aja. Kalau untuk pakai hadap ke ibu, hip seat carrier hadap ke ibu, itu sekali lagi nggak ada patokan waktu, nggak ada batasan waktu. Tapi kalau misalkan pakainya hadap keluar, itu batasilah durasinya, karena seperti yang aku bilang tadi, si bayi itu kan dia masih belajar untuk memproses semua informasi. Ketika terlalu banyak inputan yang masuk ke bayi, itu bisa jadi bayinya nanti takutnya mengalami risiko overstimulasi. Meskipun ada juga nih, bayiku nggak apa-apa kok 2 jam 3 jam hadap luar, yaitu mungkin bayinya, tapi kan bayi orang lain belum tentu sama gitu. Jangan disamakan, makanya tetap kita harus responsif terhadap kebutuhan bayi, mau bayi hadap ke kita atau apalagi untuk bayi yang hadap keluar atau front facing out gitu. Bun rekomen untuk newborn. SSC yang bisa dipakai untuk newborn, Kadelmi Levana bisa, Kadelmi Ultimo bisa, Activa bayiku Mark 2 bisa, Activa bayiku Mark 3 bisa, SSC Nana Maxima bisa, SSC Nana Optima bisa. Kalau nanya yang dialog baby, itu kan dialog baby juga banyak, produknya yang mana. Nanti aku coba cari 1 atau 2 yang bisa dipakai buat newborn, nanti bisa aku bikinkan reviewnya gitu. Oke. Rekam untuk bayi 4 bulan. Bayi 4 bulan itu udah bisa dipakein SSC standar. Kalau misalkan budget kalian nggak cukup untuk gendong hadap ke kalau misalkan budget kalian nggak cukup untuk beli SSC newborn to toddler, pakai aja SSC standar. SSC standar itu yang mana? Yang kayak gini nih, yang gampang banget pakainya. Karena nggak ada settingan apa-apa di kain panelnya sini. Jadi kalau si SSC standar gini biasanya harganya memang lebih murah. Jadi di bawah 300.000 itu bisa dapat SSC yang
standar. Bisa dipakai dari rata-rata SSC lokal, rata-rata ya, tapi kalian mesti lihat lagi ke produsennya bisa dipakai mulai dari usia berapa. Rata-rata bisa dipakai dari 4 bulan sampai 2 tahun kalau SSC yang standar tadi. Pernah review mini monkey? Ada di Vitiku, ada mini monkey mini sling yang ini kan, yang bahannya mesh. Kalau Levana boleh FFO nggak? Nggak boleh. Kalau Levana nggak boleh FFO. Dialog yang ship series. Nanti aku lihat ya, yang ship series itu yang kayak gimana. Itu SSC juga kan? SSC cuman tipenya ship series gitu ya. Oke. Bedanya Activa Mark 2. Nah, ini lagi bahas Activa. Bedanya Activa Mark 2 sama Activa Mark 3. Ini lihat beda desainnya, beda besarnya. Ini Activa Mark 3. Ini kalau kalian lihat. Nih. Terus dia ini masih punya, sebentar, maaf menghilang dulu. Nah, dia ini masih punya ini nih. Nah, dia punya namanya yang padding tambahan gini. Ini tuh dipasang di samping sini, teman-teman. Nah, di Vitiku aku juga udah bikin caranya nyopotnya gimana ini. Ini kan kalau pertama beli pasti ini udah kepasang begini loh. Jadi memang si panelnya ini lebih lebar. Tuh ada tambahan panel di sini sama di sini. Ada tambahan panel di sini sama di sini. Nah, ini kan tuh lebar banget jadinya nih. Jadi masa pakainya dibandingkan dengan Activa Mark 2 itu bakalan lebih panjang. Nih, ini si Activa Mark 2. Tuh kan. Jadi ini masih ada space segini lagi. Tuh. Kalau ini itu bisa dipakai sampai sekitar 3 tahunan. Kalau ini mungkin bisa dipakai sekitar sampai 4 atau 5 tahunan tergantung sama besar tinggi bayinya, besar dan tinggi bayinya. Aku unpin dulu, mana ya unpin. Nah, tergantung sama besar bayinya gitu. Makanya ini si Activa Mark 3 ini harganya di atasnya Mark 2 karena panelnya lebih besar pertama. Terus dia ada lumbar support. Ini namanya lumbar support. Ini lumbar support ini fungsinya buat apa sih? Jadi buat ibu-ibu yang suka punya low back pain, itu lumbar support ini bisa membantu karena nih, kalau misalkan SSC lain itu pakai di belakang ini masih ada ininya, masih ada tali ininya. Kalau pakai si lumbar support, jadi bisa si beban bayinya bisa lebih merata sampai ke punggung belakang sini karena ada si tambahan ini lumbar support ini. Ini yang buat punya low back pain atau buat punya skoliosis ringan mungkin si lumbar ini bisa membantu gitu. Terus bedanya lagi si Mark 3 ini dia bakalnya itu udah YKK nih. Kalau Mark 2 itu belum YKK. YKK sama bukan YKK ya jelas bagusan YKK, lebih awet YKK juga gitu. Yang ini bisa dipakai sama dari 3,5 kilo tapi maksimalnya sampai 22 kilo. Kalau yang Mark 2 bisa dipakainya sampai 18 kilo kalau nggak salah. Gitu. Jadi dari harga juga beda. Coba Dialog Baby ya. Nanti aku lihat dulu ya Dialog Baby yang ship ya tadi ya, yang ship series aku lihat dulu ya. Rekomendasi yang enak tapi di bawah. Kalau kalian nanya rekomendasi, please kasih usia bayinya ya. Karena nanti sama range harganya. Kalau mau nanya Bun, dengan apa yang bagus, coba kasih sekalian apa namanya? Berapa budgetnya sama usia bayinya berapa. Karena kalau kayak gitu lebih enak. Kalau cuma nanya yang bagus yang mana, ya semua menurutku bagus. Tapi kan kebutuhan kalian tuh bisa beda-beda gitu. Oke. Bisa dipakai papahnya yang big size. Yang mana nih? Bun Imanita yang mana nih yang bisa dipakai papanya yang big size? Rata-rata
SSC bisa dipakai sih buat yang big size. Oh, tadi ada yang nanya, Bun, kenapa berat badanku 38 kilo tapi pakai Ultimo ya? Itu nggak nyaman. Karena menurut aku pribadi nih ya, untuk Ultimo di bawah 40 kilo itu, jadi mungkin karena kan dia ada minimal lingkar pinggang ya, Bun. Tadi aku Bun siapa lupa, mohon maaf. Jadi untuk badan mini itu mungkin kesininya muat, mungkin lingkar pinggangnya muat. Tapi untuk kesininya ini mungkin bisa jadi kurang nyaman karena mungkin masih ada longgar gitu. Tapi bisa disiasatinya adalah ini dipakai yang paling kecil. Terus ininya juga ditarik yang paling kecil nih. Coba dicek ininya masih, tali punggungnya masih dilonggarin apa udah yang paling kecil. Coba tali punggungnya ini dikecilin gini. Nah gitu, paling kecil gini. Coba masih nyaman atau enggak. Karena rata-rata biasanya mereka yang di bawah 40 kilo itu suka ada rasa kurang nyaman gitu. Tapi coba bisa diakalin kayak gitu. Kalau misalkan nyaman ya bisa dipakai, tapi kalau misalkan nggak nyaman nanti bisa tanya lagi ke aku, bisa ke Instagram juga, ke @nurhayati_hasana, nanti mention, jadi nanti aku bisa lihat kira-kira permasalahannya di mana gitu. Gendongan samping yang biasa ada, tapi malam ini kita lagi bahas gendongan soft structure carrier. Nanti di sesi berikutnya minggu depan aku bahas gendongan lain lagi, karena malam ini kita lagi bahasnya memang yang gendongan Russell. Oh, gendongan Russell maksudnya SSC, yang teman-teman tahu mungkin namanya gendongan Russell gitu. Bisa dipakai papanya yang big size. Rata-rata gendongan SSC kita itu bisa dipakai bapak-bapak yang badannya besar. Levana bisa buat M shape nggak sih, Bun? Bisa dipakai dari newborn sampai toddler. Dengan kalau Levana maksimal 18 kilo tadi, 17 kilo gitu. Spill baju yang bunda. Oh, yang ini tuh baju simpanse, ada kok di shopku ya. Coba aku lihat dulu, tapi yang mana ya? Ini baju menyusui simpanse. Nah, yang ini nih udah aku add. Nah, nih. Aku baju menyusuinya memang pakai yang ini karena ini tuh kan bisa nih buka kanan kiri. Mereka tuh punya lengan pendek, lengan panjang. Jadi kalau di rumah lagi nggak pakai jilbab, aku pakai yang lengan pendek, pakai yang kaos pendek. Kalau ini tuh tunik. Jadi, nah panjangnya sampai segini. Tapi dia banyak enak, 100% katun. Dan harganya juga nggak mahal-mahal amat. Oke. Snowy yang tipe ransel. Yang kayak gimana ya Snowy yang tipe ransel? Kalau gendong menghadap ke depan minimalnya berapa bulan pakai Ultimo? Lihat milestone bayinya. Ultimo itu karena dia pakai hip seat, maka untuk hadap depan itu baiknya ketika bayi sudah duduk atau ketika didudukan sudah nggak oleng, atau biasanya rata-rata di usia 6 bulan ke atas. 6 bulan ke atas itu kenapa diambil rata-rata 6 bulan ke atas? Karena di usia 6 bulan ke atas itu biasanya bayi-bayi juga sudah mulai didudukan di high chair buat empasi atau buat belajar makan. Gitu. Lanjut. Saya lihat di Ultimo punggungnya ada yang disilang X. Oh ya, bisa juga. Jadi ini juga buat menyiasati buat bone base yang badannya itu udah pakai cara yang biasa kayak gini, tapi rasanya masih kendor gitu, masih belum erat. Jadi sebentar ya, aku kasih contoh ya. Jadi kalau misalkan buat yang badannya mini udah kadung beli Ultimo, selain yang aku kasih contoh tadi, itu bisa juga disilang si shouldernya ini.
bisa di X. Bentar. Nah, jadi ini bisa di aku lupa. Jadi gini. Terus nah ini dikendorin gini. Set. Dikendorin yang atas, jadi dikendorin gini. Lalu caranya sama nih kayak gini. Cuman begitu sampai belakang sini kita silangin ke sini. Nah, kita silangin kayak gini, baru kita kencengin. Nah, yang ini juga sama nih. Yang ini juga sama. Dari sini kita ambil belakangnya, terus masukin ke sini. Nah, masukin ke sini. Ini. Nah. Bentar. Nah, ini dibawa ke sini. Jadi kalau mau ngencengin, ini dibawa ke belakang gini, baru kita kencengin. Tangannya gini. Nah, yang satu lagi juga sama. Ini kita bawa ke sini. Mana ya? Kita bawa ke sini terus. Nah, ini kan ada sisa nih. Kita masih bisa kencengin lagi. Nah, ini jadinya punggungnya jadi X begini. Ini bisa juga. Tergantung nanti ibu-ibu yang paling nyaman atau teman-teman yang paling nyaman tuh pakai yang mana. Nyaman Pol kalau udah nemu settingan yang tepat. Iya, nah buat nyari settingan yang tepat itu kadang kita mesti kulik-kulik sendiri. Nih, nih aku kurang nyamannya di mana nih? Ini aku nggak enak, kok kayak gini nggak enak, coba kayak gini, kok kayak gini nggak enak, coba kayak gini gitu. Jadi kadang tuh nggak bisa kita sekali pakai itu terus bilang nggak enak tuh, kadang tuh nggak bisa. Jadi kita mesti beberapa kali pakai, beberapa kali trial buat nyobain tuh yang nyaman tuh kayak gimana, settingan si shoulder ini seberapa kenceng, settingan settingan punggung belakang nih di posisi mana nih yang paling nyaman. Nah kayak gitu tuh kita mesti trial dulu. Memang akan butuh latihan. Jadi menggendong itu bukan merupakan sesuatu yang susah toh, tapi skill yang memang harus kita asah terus gitu. Buat 6 bulan itu bisa pakai macam-macam, bisa si yang SSC kayak gini tadi juga bisa Ultimo, bisa Levana, bisa Nana Optima, bisa Nana Maxima, bisa Nana Standard, bisa Academy yang light. SSC Papa Mama tuh yang mana? Aku belum pernah nyoba SSC Papa Mama. Kayak gimana bentuknya? Aku juga belum ngeh. Harganya nendang banget yang mana? Bun Basket yang mana yang nendang banget? Gendongan yang rekom buat bayi 2 bulan dengan budget kurang lebih 300. Nah, sekitar 300 itu ada Activa Mark 2. Ini kalau yang polos itu harganya nggak sampai 300, tapi yang motif kayak gini itu 315.000. Nah, kayak gini. Ini bisa dipakai dari newborn, minimal berat badan 3,5 kilo, berat badan bayinya ya, bukan berat badan ibunya, berat badan bayi 3,5 kilo sampai 18 kilo. Gumiho mana? Gumiho nggak bisa masuk sini, nanti live-ku di-ban kalau ada anak kecil. Jadi aku titipin ke kakakku, hahaha. Gitu. Semoga alhamdulillah yang udah beli Ultimo semoga udah nyaman makainya. Ntar kalau misalkan belum nyaman, masih butuh diyakinkan ini posisi udah bener apa belum, kalian tuh bisa mention aku
Di TikTok ini boleh mention aku, atau boleh juga mention di Instagram @nurhayatihasanah. Kalian juga boleh mention di story. Nanti kalau misalkan butuh dicek kayak gini kira-kira udah oke apa belum bun, jadi aku bisa bantu koreksi gitu ya. Gendongan buat bayi 4 bulan dengan budget 500. 4 bulan. Oh, budgetnya mepet-mepet 500 atau gimana nih? Kalau 4 bulan tuh bisa pakai Academy Light yang harganya 230 ribuan, yang polos nih 230 ribu. Tapi ini bisa dipakai sampai 2 tahun. Tapi kalau mau sampai besar itu bisa pakai Ultimo atau yang ini tadi Activa Mark 3, tapi yang polos ya. Kalau yang polos ini harganya 4,5. Jadi masih di bawah 500. Kalau Ultimo kan 560. Tapi kalau di live-ku kayaknya harganya nggak tahu deh berapa di kalian. Ini ada 504 di sini yang Ultimo, yang ini. Di kalian dapat harga berapa aku nggak ngeh deh. 500 lebih nggak apa-apa bun best. Kalau misalkan bodinya nggak kecil-kecil amat, yang ini juga oke kok, yang Ultimo ini atau ini atau si ini. Tapi ini harganya juga 500. Ini harganya 570-an deh kalau nggak salah. Ini Nana Optima. Nah, ini harganya, ini juga bisa dipakai dari newborn sampai sampai sekitar 4 tahunan yang ini. Jadi ini kalau digedein gini. Kalian nyari yang sampai anak preschool atau sampai yang anak 2 tahun, itu kan kembali ke pilihan masing-masing. Nih. Kalau misalkan kira-kira di atas 2 tahun masih butuh gendongan, ya beli sekalian yang sampai newborn to toddler, karena ya nggak ada ruginya beli gendongan yang sampai toddler gitu, karena meskipun mungkin anak 2 tahun itu, di atas 2 tahun itu masih udah nggak jarang digendong lagi, tapi sometimes kita tuh masih butuh untuk gendong, misalkan ketika lagi sakit, bawa ke rumah sakit, lagi nggak mau di stroller misalnya gitu. Jadi gendongan ini kita juga masih tetap butuh, paling nggak kita punya satu gitu yang bisa kita andelin di saat kita lagi sulit gitu. Enakan mana Optima sama Activa Mark 3? Oke kok dua-duanya, tapi memang kalau kain aku lebih suka yang ini, yang gerimis ini loh. Ini karena kainnya tenun kali ya, tenun Indonesia, tenun lurik nih. Jadi ini aku lebih suka kain yang ini dibanding kain yang si Mark 3. Tapi Mark 3 enaknya dia punya panel tambahan dan punya si ini lumbar support ini. Jadi itu ngebantu banget buat aku nahan si beban bayinya ketika ada si lumbar support ini. Gitu. Anakku kalau pakai Ultimo nggak sampai ketiduran kayak anak orang lain matanya. Ya nggak apa-apa, nggak ngantuk bun. Kalau anaknya nggak ngantuk ya jangan dipaksa buat tidur gitu. Ya nggak apa-apa, emang gendongan kita pakai buat ngebantu kita beraktivitas ya. Kalau anaknya nggak mau tidur nggak apa-apa. Mau 4 bulan nggak boleh pakai SSC, boleh. Yang penting disesuaikan sama mau beli standar atau mau beli yang adjustable, disesuaikan aja ya. Soalnya 4 bulan udah bisa pakai standar dan udah bisa pakai adjustable juga kok. Kalau sampai preschool pakai apa? Pakai ini dong. Pakai yang Mark 3 ini bisa dipakai sampai, aku coba sampai anakku yang 5,5 tahun tuh masih oke. Tapi ya gendong anak 5,5 tahun ya bun, kakinya udah panjang ya bun. Ngap Shay. Nah iya, tadi Bun Julaika yang ku bilang tadi berat badan 38, iya. Tuh kadang kalau udah pakai setting yang paling kecil masih ngerasa nggak enak. Coba ininya udah mentok tapi masih longgar apa nggak waist beltnya? Aduh, Bun Julaika gimana nyarinya di bawah? Nah, kalau misalkan ini masih udah mentok tapi udah tight, paling masalahnya di sininya aja. Bisa dipakai si bahu X gini, X strap gini bisa ngebantu buat lebih erat atau lebih tight lagi. Ada ring sling bun, ada ring sling di TikTok shop aku TikTok shop aku ada ring sling, tapi hari ini aku bahas hari ini aku bahas SSC dulu. Minggu depan aku bahas ring sling ya, oke?
Ya, hari ini aku bahas SSC doang. Kalau mau ring sling ada, tapi di TikTok Shop hari ini nggak masuk ke live. Gitu. Join reseller. Oh, join resellernya apa nih? Mau join resellernya Kademi, resellernya Nana, atau resellernya Ultimo? Ultimo. Resellernya Baiku. Tuh, Bunbes kalau mau join reseller bisa ke Instagramnya mereka. Soalnya aku bukan reseller. Tuh. Oke. SSC apa yang bisa buat berat badan 100 kilo? Oh, bisa kok. Iya, Mark 3 ini bisa sampai 100 kilo. Nana itu juga bisa. Yang Zakel Shift ini juga bisa sampai 100 kilo kan ini. Lingkar pinggangnya berapa, Bun? Ini kan kalau kita lebarin nih, SSC ini biasanya ada settingan yang paling lebar kan. Tinggal diukur aja lingkar pinggangnya berapa. Terus nanti tinggal dicek, nih maksimal bisa muat sampai lingkar pinggang berapa tuh. Kan ini bisa disetting nih sampai mentoknya seberapa. Gitu. Kalau lingkar pinggangnya masih masuk, oke, masih masuk, gak masalah. Bungit, FFO udah belum, tapi kan ada di VT aku tutorial FFO pakai Ultimo. Nanti aku kasih tutorial FFO pakai Ergo, kalian pada protes. Aduh Bun, harganya Bun, gitu. Yang bisa hadap depan, kalau SSC lokal yang aku review, yang bisa hadap depan tuh yang Kademi Ultimo. Tutorial gendong samping Nana, oke. Satu lagi ya, aku kasih contoh tutorial gendong samping pakai Nana ya. Bun, Kademi Permata dipakai buat newborn yang berat badannya normal bisa nggak? Ya bisa, cuman nggak nyaman aja kan, itu memang SSC yang dipakai untuk bayi premi, bukan untuk bayi yang normal. Kalau mungkin di atas masih di bawah 2,5 kilo mungkin masih nyaman sampai 2,5 kilo, tapi di atas itu kan nggak enak. Permata tuh kayak gini loh teman-teman. Aduh, nyangkut, mohon maaf. Oh, ini masih nyangkut. Permata itu adalah gendongan yang memang khusus newborn. Nah, nih kayak gini aja bentuknya. Dan kalau misalkan masukin bayinya, itu harus masuk ke kantongannya sini. Nih, ini ada kantong sini nih. Makanya dipakai buat bayi premi kan, biar kakinya M-shape di sini, masuk ke sini. Terus biar kita pakai kakinya ada di dalam gendongannya gini. Itu sizing gendongnya itu cuma segini. Kalau dipakai bayi normal mah ya nggak nyaman sih aku pikir. Kalau untuk bayi premi memang ya ini yang dikhususkan buat bayi premi di bawah 2 kilo kali ya. Tuh, cuma segini. Ini udah kayak tank top kali ya sama aku mah. Tuh. Oke. Tutorial ngelipat. Oke, nih mumpung sekalian pakai sebelum aku kasih contoh hip carry pakai itu ya, hip carry pakai Nana ya. Atau pakai Activa. Jadi sama-sama aja. Karena cara pakainya sama. Nih. Ini misalkan gini nih. Ininya dilipat dulu. Ini dilipat dulu nih. Yang ini juga dilipat dulu. Nah, baru diketemuin di tengah. Nih. Habis itu masukin dulu. Habis itu ini tinggal dilipat, tinggal digulung ke dalam. Udah nih, sampai sini. Kalian tinggal lepas aja sininya. Nah, ini kan udah rapi. Masukin ke sini. Terus tinggal diceklekin aja. Ceklek. Tuh. Cilin. Udah besti, selesai. Tuh, kayak gini. Hampir semua SSC rata-rata ngelipatnya sih kayak gitu aja, gampang. Cara lipat Levana sama juga kayak Ultimo. Oke ya, oke.
Sekarang nih misalkan anak ya, aku kasih contoh hip carry pakai Nana. Aku pas dulu. Ini kalau hip carry itu kapan sih bisa dipakai? Hip carry itu bisa dipakai ketika kepala bayi udah tegak atau ketika kepalanya nggak oleng. Lebih bagus lagi kalau kalian nggak kurang yakin nih, ini kepalanya udah nggak oleng belum ya? Itu patokannya adalah kalau dia udah bisa tengkurap sendiri. Kalau udah bisa tengkurap sendiri berarti kan dia udah bisa nahan lehernya kan, udah bisa begini kan. Kalau lagi tummy time atau kalau lagi tengkurap. Nih masukin sih. Kak, hari Rabu kemarin ke Permata Ibu betul berapa jam? Bukan, aku mah nggak di Jakarta say. Ini masukin ke sini. Jadi kalau ada elastik, masukin dulu ke elastiknya baru di bunyi sampai bunyi klik. Setelah itu, ininya kita lepas, bakalnya kita lepas. Nah, terus bakal yang ini juga kita lepas. Kalau udah, terus kita gandengin nih. Gandengin di sini. Ini cara pakai Levana, cara pakai Activa Mark 2, Activa Mark 3, terus ya udah sama kayak gini. Nah kayak gini, jadi kita pakai dulu. Kalau kayak gini berarti posisinya nanti di kiri, kan hip carry gini. Kalau kalau yang pasang yang ini berarti cara ngeposisinya di kanan. Jadi tergantung mau yang disilang nih yang mana. Kalau udah yang sini baru kita pasang, gabungin ke sini. Kenapa aku pasang dulu? Karena nanti takutnya buat teman-teman yang bodinya besar itu susah. Soalnya kan ini di sini talinya. Kalau Ultimo kan bisa atas bawah, jadi lebih gampang. Kalau ini karena arah nariknya cuman dari atas ke bawah doang, jadinya harus dipasang dulu atau di pre-tight dulu namanya. Kalau udah kayak gini, baru kita masukin bayinya ke dalam gendongan. Ini pastikan bahwa kakinya yang satu ke sini, yang satu lagi ke sini. Nah, karena takutnya biasanya suka begini nih, suka di sini kakinya. Aku kadang suka begitu. Kayak pastikan kakinya udah di bawah gini. Nah, ini tadi belum aku pendekin ya, aku yang paling pendek dulu deh. Nah, sini. Kalau udah gini baru bisa kita geser ke samping. Karena kalau ke samping duluan itu ngeposisiin kakinya kadang tuh suka rada susah. Jadi mendingan enaknya diposisiin ke depan dulu, baru digeser ke samping. Kalau udah baru tinggal kencengin sininya. Tuh, maaf karena ini dol. Kalau hip carry biasanya Gumi aku tangannya keluar karena biar lebih nyaman. Ini sampai erat. Terus tinggal yang sini sampai erat. Terus tinggal ini kencengin yang sini. Udah gini doang. Kalau doang kayak gampang ya, tapi kalau ke anak, karena anak punya rasa, punya emosi, jadi kita harus pintar-pintar ngebaca gesturnya dia, emosinya dia, apa dia masih, kalau nggak nyaman ya kita pelan-pelan dulu, kita tenangi dulu, kalau dia agak rewel ditenangi dulu, kayak gitu-gitu. Oke. Geos nggak bisa untuk berat badan gue. Ada, Geos kan ada size-nya masing-masing. Nanti tinggal tanya ke produsen Geosnya. Untuk lingkar yang segini itu pakai size apa? Ukurnya dari sini ke sini. Dari bahu ke pinggang ya kalau Geos. Waist pad Maxima sama Optima beda nggak ya? Optima. Oh ini. Ini Optima.
Kayaknya lebih tebal ini dikit dibandingin ini. Iya sih rasanya. Tapi ya dikit sih. Lebih empuk ini dikit, lebih empuk Maxima dikit berarti dibandingkan dengan yang Optima. Pakai Maxima suka sakit kan? Lah, Maxima aja ini lebih kenceng lagi, ini lebih keras lagi dibandingkan dengan yang Maxima kayaknya ya. Menurut perasaanku tapi. Levana bisa gendong hadap depan? Tidak bisa sayang. Levana itu hanya untuk gendong hadap kita, gendong sampingnya gini sama gendong belakang. (14 bulan butuh tambahan foot? Enggak, belum butuh tambahan foot strap. Kalau tambahan foot strap itu rata-rata biasanya buat kaki bayi yang udah panjang. Gini, kapan sih bayi butuh tambahan foot strap yang ada di kaki itu kan? Biasanya butuh foot strap itu ketika si kain panelnya ini udah nggak nopang pahanya lagi. Jadi misalkan udah setengah paha nih, tapi nanggung kalau mau ganti gendongan, beliin foot strap aja monggo. Jadi kan foot strap itu buat ngebantu si kaki bayi yang udah agak gantung ini biar jadi M shape lagi gitu. Makanya ada foot strapnya, ada pijakan kakinya gitu. Kalau si kain panel bawahnya ini masih bisa nopang ya nggak butuh foot strap. Buat apa? Ergo baby bisa gendong hadap depan usia berapa? Di manual booknya rata-rata usia 5 bulan ke atas, baik itu Ergo baby yang SSC ya, baik itu Ergo baby Omni 360, Ergo baby 360, Ergo baby Omni Breeze, Ergo baby Omni Dream, itu bisa dipakai untuk hadap depan itu kisaran usia 5 bulan ke atas. Ini teman-teman kalau mau beli SSC, udah beli SSC, pas nyampe dateng, jangan langsung dicobain ke bayi dulu, tapi baca dulu manualnya nih. Ini manual Ergo nih segini, tuh. Nah, begini manual Ergo, kalian hatamin dulu, tuh. Nih SSC ini bisa fitur apa aja nih, gitu. Jadi dilihat dulu, oh bisa ini mulai dari usia kapan, di sini tuh udah dijelasin semua. Sama kayak kalau SSC lokal juga sama, kalian baca dulu manualnya. Ini bisa dipakai untuk posisi apa aja. Bisa dipakai dari usia berapa, terus cara pakainya gimana, fitur-fiturnya apa, itu ada di manual booknya. Kalau Levana bisa untuk berat badan 100++, bisa kok. Levana itu, mana tadi Levana kure? Oh ini. Levana itu nih. Ini kan bisa ditarik sampai jatuh. Bisa ditarik sampai segini kan, tuh. Segini. Jadi kayaknya sih sampai ini tuh mentok berapa ya? 150-an kalau nggak salah. Kalau lingkar pinggangnya masih di bawah 150 ya muat. Oke. Wah, udah jam 9. Masih ada pertanyaan nggak? Kalau udah nggak ada pertanyaan, aku tutup. Kalau Bun Bes nyaman pakai waist pad yang empuk, medium, atau agak keras? Sometimes aku butuh yang memang nggak terlalu keras dan nggak terlalu empuk. Kalau kayak gini nih, aku yang nggak terlalu suka. Jadi kalau teman-teman tahu Tula Explore, itu waist padnya keras dan besar. Kalau Ergo, aku sukanya dia itu nih nggak terlalu keras, ya kan? Ini kalau Tula nih, tuh dia lebih tebal dan lebih keras. Jadi aku senangnya di medium aja, nggak keras banget tapi juga nggak lembek banget. Tuh. Kalau kenapa aku suka kayak gitu? Karena kalau untuk bayi yang udah segumi itu, kalau pakai yang lembek-lembek itu nanti kalau lama takut nggak enak di pinggang. Tapi kalau yang pakai keras itu makin kena beban bayi itu rasanya makin keras gitu. Jadi aku pilih yang medium. Tapi bisa jadi beda orang itu bisa beda rasa ya. Itu kalau ke aku pribadi. Bun, aku punya Ultimo, bingung nyucinya. Ada, udah aku bikinin tutorial nyuci Ultimo itu di IG, tapi nanti aku upload di sini ya. Nanti aku upload di TikTok.
Di IG ku bisa lihat, aku ada tutorial cuci Ultimo. Atau bisa ke IG-nya Kadelmi, itu mereka juga kayaknya ada deh, bikin tutorial cuci Ultimo. Hampir sama nggak ya yang kayak Nana gitu? Nggak, lebih keras tula Explore. Yang medium lokal itu, yang ini aku suka nih, yang Activa Mark 3 atau yang Zakel Shift itu lumayan, masih medium. Tapi rata-rata kalau SSC lokal aku sih nggak terlalu ada masalah sama ininya. Mungkin karena yang bikin orang kita kali ya. Jadi ngerti ke settingan apa namanya? Ngerti ke settingan kitanya tuh karena body orang Indonesia tuh kayak gini. Jadi nggak suka yang nggak dibikin yang ukurannya terlalu besar atau terlalu tebel kayak gitu. Oke ya, gendongan untuk 4 bulan tadi macam-macam, bisa yang ini atau bisa yang standar. Kalau gendongan untuk newborn yang dipakai sampai lama bagusnya ada macam-macam. Newborn itu pakai SSC adjustable namanya. Kalau di TikTok ini, di TikTok shop aku bisa Kadelmi Ultimo, Kadelmi Levana, Nana Optima, Nana Maxima, Zakel Shift itu bisa dipakai dari newborn sampai toddler. Toddlernya itu toddler butuh berapa? 3 tahun, 4 tahun, karena di sini ada beda sizing atau ada beda lebar panel, itu bisa jadi jangka waktu pemakaiannya juga bisa jadi beda. Levana bisa di adjust. Ya, Levana bisa di adjust, light nggak bisa. Jadi kalau light ya kayak gini toh. Tapi pakainya lebih gampang, nggak perlu serut-serut. Nih, nggak bisa digedein, nggak bisa dikecilin, udah gini aja. Tuh. Tinggal pakainya tinggal ceklek 2 kali aja. Nggak usah ribet nyeting ini, tapi memang nggak bisa dipakai buat newborn. Berat badan 80 bisa pakai? Bisa. Aku berat badan 52, bisa pakai Ultimo. Lebih besar lagi juga bisa. Oke, masih adakah yang mau ditanyakan? Masih adakah yang punya kesulitan? Kalau nggak ada, aku mau tutup. Kalau yang Ultimo bisa pakai berapa tahun? Ultimo itu terakhir aku pakai anakku itu 4,5 tahun itu masih bisa. Karena berat badan Ultimo itu bisa sampai 25 kilo. Tapi kan berat badan kan patokan berat badan, enak kan patokan tinggi. Jadi anakku itu sekitaran 4,5 tahun itu masih bisa pakai settingan Ultimo yang paling luarnya, yang paling besar. Gendong belakang boleh umur berapa? Untuk back carry pakai SSC itu tinggal dicek aja dari manual book produsennya, itu bisa dipakai usia berapa. Tapi rata-rata banyakkan produsen gendongan lokal maupun produsen gendongan import itu menyarankan di usia 6 bulan ke atas. Jadi rata-rata bayi udah bisa duduk. Kenapa sih? Karena kalau si bayi ini di belakang kita, kalau bayi di belakang itu, nah kalau bayi di belakang gini, kita tuh bakalan lebih susah untuk ngecek dianya nih. Makanya kenapa direkomendasikan usia 6 bulan atau ketika bayi sudah bisa duduk, karena biar dia bisa, karena di usia yang 6 bulan itu yang udah bisa duduk, torsonya kan udah kuat. Ketika torsonya udah kuat, dia itu udah bisa meregulasi badannya sendiri. Jadi kalau misalkan dia tangannya di dalam nih, dia udah bisa ngeluarin tangannya sendiri kalau misalkan maunya tangannya di luar gitu. Karena kan kalau pakai SSC kan suka nggak bisa tinggi ya kalau kita pakai SSC, karena kepentok sama si shoulder ini kan. Shoulder kan ada minimal itunya kan, kepentok sampai situ, suka nggak bisa tinggi. Apalagi kalau untuk anak yang baru 6 bulan tuh posisinya rata-rata biasanya di sini. Nggak ada yang bisa sampai segini kalau kayak kita pakai jarik atau pakai woven wrap gitu. Nggak bisa tinggi segini, paling segini. Nah kan kita juga agak lebih susah untuk ngontrol dianya, untuk melihat dianya. Makanya disarankan untuk bayi yang udah bisa duduk. Jadi ketika dianya mau gerak itu dia bisa gerak sendiri gitu. Dan untuk potensi dagu menempel ke dada kayak gini itu udah hampir nggak ada lah kalau kayak gini gitu. Dia bisa tengok kanan tengok kiri, dia udah bisa mengontrol kepalanya dengan baik.
2 tahun masih gendong M-Shape nggak apa-apa, nggak apa-apa. M-Shape itu kalau untuk di atas 1 tahun itu bisa jadi buat kenyamanan kita. Jadi emang lebih enak kalau posisi M-Shape. Bayangin kita aja kalau anak kita yang udah gede aja, kalau kita gendong pakai tangan pasti kan kita bakalan nahan ininya kan, nggak begini kan. Gimana kalau kita nahan anak gede tapi ditahan bokongnya doang, kan pasti kita nahan sampai pahanya. Ya posisinya M-shape juga gitu. Kenapa anakku kalau pakai Ultimo kepalanya tenggelam? Udah disetting ke yang paling kecil belum? Yang ini tuh ada settingan yang paling kecil, Bun Bes. Nih, ini tuh bisa disetting. Ini kan ini paling besar. Ini tuh bisa disetting nih, yang paling kecil bisa digeser. Nah, digeser gini jadinya pendek deh. Kalau masih tenggelam berarti mungkin masih ketinggian settingannya. Review Mark 3 udah, tadi aku review Mark 3. Tadi udah aku review Mark 3 dibandingin sama Mark 2. Oke. Cara lipat Ergo 360. Bentar aku lepas dulu ini ya, biar nggak susah. Kalau cara ngelepasnya, ini cara ngelepas dari sini, kita tinggal posisi balik ke sini. Lalu ini kita kendorin. Lalu ini kita kendorin. Nah, ini kita kendorin. Baru keluarin. Udah taruh bayinya. Nah gitu. Kalau lipat Ergo, jadi Bun Bes punya Ergo 360 ya, sama kok cara ngelipatnya. Sebentar aku cari Ergo 360 ku dulu. Sama nih, ngelipatnya kayak gini. Nah kan aku sama ngelipatnya. Kalau lagi dipakai tadi ngelipatnya ini tinggal dilipat 2. Ini dikesiniin, ini digulung baru nih. Karena dia kalau Ergo 360 kan punya ini ya, punya lumbar support. Kalau lumbar supportnya Ergo tuh besar, terus baru dikencengin, dikecilin aja paling kecil. Dah. Tapi jadi nggak bisa rapat banget. Nah segini Bun Bes palingan kalau Ergo. Oke. Kalau pakai SSC merek Dialog tapi bayi usia 3 bulan mana? Nah dilihat dulu bener SSC atau NBC. NBC atau Narrow Base Carrier itu yang kayak gini ya Bes. Tadi mana ya? Hilang. Kayak gini. Ini NBC yang bawahnya sempit. Lalu ini SSC yang panel bawahnya lebih lebar. Jadi jangan sampai ketukar, bedain SSC sama NBC. Ini SSC yang ininya lebar, ini tuh NBC yang ininya kecil nih. Dan ukuran ininya tuh bisa jadi beda-beda. Kalau NBC nih, ini NBC kayak gini, ini kecil juga. Terus aku punya juga NBC import, namanya import. NBC import apa lebih bagus ya, tetap aja namanya NBC ya, cuman lebih nyaman aja settingan ininya dan bahannya lebih bagus, tapi tetap aja namanya NBC. Tuh panelnya tetap aja sempit. Nggak ada dudukannya, aman nggak kakak buat 8 bulan. Selama itu SSC aman. Jadi kan tadi di depan udah aku jelasin SSC sama NBC. Kalau nyuci Ergo Omnibris biasa cuci manual pakai deterjen khusus atau gimana? Aku semua SSC atau semua gendonganku aku cucinya pakai deterjen yang, usahakan pakai deterjen cair yang nggak ada pewangi, nggak ada pelembut, nggak ada pemutih. Kenapa deterjen cair? Karena kalau deterjen bubuk itu konsentratnya ketika masuk ke busa itu kadang tuh suka masih nempel di busa gitu teman-teman. Jadi lebih mending pakai yang cair. Terus kenapa nggak ada pewangi, nggak ada pelembut, nggak ada pemutih? Karena biasanya kulit bayi kan masih sangat sensitif.
Jadi usahain nggak ada bahan-bahan ini. Biar kalau misalkan digigit bayi, kan si ini kan suka digigit-gigit juga ya, itu biar lebih aman ke bayi kita. Terus nggak ada pemutih, itu biar gendongannya lebih awet. Dan juga kalau misalkan mau jemur gendongannya itu usahakan jangan di bawah matahari langsung, biar warnanya nggak cepat pudar. Jadi jemurnya itu ada di halingan gitu, jangan langsung kena paparan sinar matahari ya. Memang kalau NBC gitu boleh dipakai bun. Kalau bunda yakin anaknya nggak punya kecenderungan hip dysplasia ya monggo. Tapi biasanya NBC lokal itu kualitasnya sih jahitannya ya begitu nih. Bisa dilihat nih. Ya aku punya nggak tahu merek Cintaka. Yang kayak gininya. Terus bahan ininya. Yang kayak gini. Itu kan nggak masih oklek-oklek banget gitu loh teman-teman. Apa sih dibilangnya oklek-oklek tuh? Nggak sekuat kalau yang ini. Tuh bisa kelihatan kan? Nah kayak gitu. Oke? Cara pakai NBC dong nanya. Nah tentang per NBC-an itu bisa cek di YouTube aku di Papip Gendong ya. Aku udah jelasin di situ tentang per NBC-an atau narrow base carrier. Oke, udah 21.20 ya. Aku mau pamit dulu, nanti kita lanjut ke minggu depan. Insya Allah nanti kita bahas ring-sling. Waktunya nanti aku set lagi di liveku sini ya. Biasanya kan aku kasih video dulu buat pengingat kalian biar bisa nggak ketinggalan sama live aku. Terima kasih banyak yang udah join. Mohon maaf kalau aku ada salah-salah kata. Kalau misalkan ada pertanyaan yang belum terjawab, boleh tag aku di VT kalian atau boleh tanya di mention stories. Kalau DM IG atau DM TikTok aku memang nggak bisa buka karena kan banyak banget, terus waktuku kan juga harus aku bagi juga sama Gumi sama abang-abangnya, masih harus nganterin abangnya sekolah karena terapi yang kayak gitu-gitu. Jadi mohon maaf kalau DM atau DM IG atau DM ke sini nggak terbalas. Jadi kalau mau nanya mungkin boleh pas aku buka question box atau bisa mention di VT. Nanti kalau aku sempat ada waktu insya Allah aku balas. Post ke Malaysia boleh nggak? Bisa langsung hubungin ke Kadelmi aja kalau nanya Kadelmi Nana Baby Carrier atau si Zakel atau Bayiku Aktiva itu bisa kok ke pos ke Malaysia, tinggal dihubungi ke IG-nya aja ya. Kalau di TikTok aku nggak tahu bisa nggak ke luar negeri, tapi kalau ke IG-nya mereka bisa ngirimin ke luar negeri. Oke, terima kasih semua. Mohon maaf kalau aku ada salah-salah kata. Kita ketemu lagi minggu depan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah join. Terima kasih juga yang udah check out ya. Terima kasih juga yang udah check out. Aku pamit. Bye.